Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation atau RJP, resusitasi jantung paru-paru. Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa Klijualta Kimewa, NIM 066230320088, kelas 4EA, Prodi D3 Teknik Elektronika, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya. Peta konsep, pengertian CPR, fungsi CPR, tahapan CPR, penjelasan cara melakukan CPR, kasus larangan melakukan CPR. Apa itu CPR? Pengertian CPR. Cardiopulmonary Resuscitation adalah suatu usaha dalam mengembalikan fungsi pernapasan serta sirkulasi pada saat seseorang yang mengalami kegagalan total secara tiba-tiba akibat terhentinya fungsi dan denyut jantung. Fungsi CPR. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation adalah untuk menjaga darah beroksigen yang mengalir ke otak dan organ penting lainnya hingga mendapatkan penanganan medis secara lebih lanjut untuk mengembalikan irama jantung agar kembali normal. Satu, tahapan CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Satu, pastikan dahulu orang tersebut dalam keadaan sadar atau tidak. Dua, jika tak sadar menelpon nomor darurat lokal 112 untuk meminta bantuan. Tiga, jauhkan korban dari tempat yang bahaya dan bawa ke tempat yang teduh. Empat, baringkan korban agar kita bisa melakukan RJP. Lima, melakukan recirculation airways breathing atau CAB. 6. Melakukan CAB atau ABC hingga bala bantuan datang. 2. Penjelasan cara melakukan CPR atau RJP. Penjelasan bagan CPR atau RJP bagian 1. Sebelum melakukan RJP kita harus memastikan korban dalam keadaan sadar atau tidak dengan cara memeriksa denyut nadi, menepuk dan memanggil namanya. Jika sadar jangan dilakukan RJP, jika tidak sadar maka melakukan RJP. Bagian 2, memanggil bala bantuan dari rumah sakit hingga menelpon 112, sebutkan lokasi, keadaan terakhir korban dan bagaimana korban tak sadarkan diri. Jika sudah maka lakukan tindakan RJP. Bagian 3, membawa korban ke tempat aman guna melakukan tindakan RJP dengan baik. Jika korban berada di tempat yang kiranya panas, maka bawa ke tempat yang sejuk. Begitu pula ke tempat yang banyak berisik atau noise ke tempat yang tenang. Bagian 4, membaringkan korban guna memudahkan melakukan tindakan RJP. Baringkan korban dengan posisi badan yang lurus. Setelah itu baru melakukan urutan airways breathing circulation atau ABC atau CAB. Bagian 5, circulation atau sirkulasi. Pada bagian ini kita melakukan kompresi dada dengan cara tempatkan tangan kiri, dilebarkan dan ditekan dan diatur tekanannya oleh tangan kanan dengan jarak sekitar 5 cm. Lakukan ini sebanyak 30 kali. Airways atau jalur udara. Setelah penekanan 30 kali, caranya angkat sedikit dagu korban ke atas dengan satu tangan, lalu tangan satunya menahan dahi. Breathing atau napas buatan dilakukan setelah melakukan sirkulasi sebanyak 30 tekanan dan membuka jalan napas. Tindakan ini dilakukan sebanyak 1 kali. Jadi perbandingan antara sirkulasi dan napas buatan 30:1.
3. Kasus larangan melakukan CPR atau RJP. Berikut adalah contoh kasus jangan melakukan RJP atau CPR. 1. Korban memiliki riwayat penyakit tertentu seperti serangan jantung. 2. Korban memiliki alat bantu pemacu jantung di tubuhnya. 3. Korban tidak memiliki denyut nadi di leher, tangan, dan bagian tubuh lainnya. 4. Saksi atau orang yang melihat korban tidak bisa melakukan CPR. Jika salah satu hal itu terjadi, maka serahkan saja korban ke bantuan medis atau orang yang paham CPR.